Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami yang juga di rumah kami masing-masing boleh kembali menghadap Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap keadaan Tuhan, kami boleh tetap memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Dan kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu kembali membimbing langkah-langkah kami. Firman-Mu kembali meneguhkan kami. Dan juga mengingatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, find and take care the lost. Kita akan membuka Alkitab kita, Mazmur 119 ayat yang ke-1. Mazmur 119 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Mazmur 119 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya ulangi. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang melatih kita untuk membandingkan seorang dengan yang lain. Kita dilatih untuk setiap hari ketika kita membuka sosial media kita, sekalipun kita di rumah masing-masing, kita melihat orang lain, ya. Terutama di masa pandemik ini, hari ini kita sudah melihat teman-teman kita yang pergi keluar kota, liburan, menginap di hotel yang bagus, begitu. Dan itu kadang-kadang membuat kita resah. Dan akhirnya ketika manusia hidup, manusia itu biasa self comparison. Manusia biasa membandingkan seseorang dengan yang lain. Sehingga ketika kita mengukur diri kita ukur diri kita perbandingkan dengan orang lain. Maka ketika kita punya anak yang sekolah, ketika nilai dia bagus sekali, nilai dia 90, dan ternyata teman-teman dia kebanyakan 91, dia tidak akan puas dengan 90 itu, saudara-saudara. Tetapi sementara ketika nilai dia 50 dan seluruh temannya 50, dia merasa aman, ya. Dia merasa aman, it's okay papa. Kenapa? Semua 60, semua 50. Atau mungkin nilai dia 61 dan temannya semua 50, dia bilang, wow. Itu lebih bersuka cita, lebih bahagia ketika dia dapat 90 dan teman-temannya 90, ya. Ini adalah sesuatu budaya yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Mengapa? Karena ketika kita self comparison, kita bisa kehilangan diri kita. Saya tahu di masa pandemik ini banyak gereja juga panik. Panik kenapa? Ketika gereja tidak ada aktivitas, kita dipaksa berhenti dan kita dipaksa berjumpa dengan keadaan yang betul-betul tidak pernah kita alami. Kita mungkin menjadi ketakutan. Ketika kita menjadi ketakutan, kita buka sosial media kita lihat gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, dan kita mulai panik, gereja gue bagaimana? Dan kita langsung teriak, ayo kita lakukan sesuatu. Gereja A lakukan ini, gereja B lakukan ini, gereja C. Dan akhirnya kita mau lakukan semua. Di situ justru kita kehilangan diri kita. Saudara-saudara, self comparison ini berbahaya ketika seorang anak atau diri kita tidak mempunyai core yang kuat. Kita justru malah kehilangan diri kita. Kita kehilangan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai diri kita, sebagai gereja. Kita kehilangan ternyata gereja kita yang sampai bertahun-tahun Tuhan percayakan dengan jemaat yang seperti apa. Kita lupa kelebihan, kekuatan, keunikan sehingga banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan sampai hari ini di tempat ini, saudara-saudara. Kita panik, kita kehilangan diri kita. Dan bahaya yang kedua adalah apa, saudara-saudara? Kita puas dengan diri kita. Oh, it's okay. Kita lumayan loh. Live streaming kita oke kok, walaupun masih berlatih. Dibandingkan GKY yang lain, kita masih oke lah gitu ya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang berbahaya sekali. Self comparison sesuatu yang berbahaya sekali. Dan dunia kita sedang melatih.
Di sini akhirnya apa? Kita didefinisikan oleh dunia kita. Kita didefinisikan oleh sekitar kita. Kita mau menjadi yang sama. Dan kita tidak membandingkan semua itu dengan panggilan Tuhan. Dengan panggilan Tuhan yang unik setiap gereja, setiap pribadi saudara-saudara. Ya. Anak saya yang kecil pun sudah membandingkan. Kok dia begitu Pak? Kok dia juara 1? Kok saya juara 2? It's okay. Ya. Karena kamu pasti punya kelebihan yang berbeda. Dan maka ketika kamu punya kelebihan yang berbeda itu, kamu harus lihat kelebihanmu itu dan kamu yang terbaik yang kamu bisa. Saudara-saudara, ini sesuatu yang real. Dan ternyata ini juga terjadi di dalam perihal spiritualitas. Ya. Begitu berspiritualitas saudara-saudara, kalau hidup kita kurang baik, kita lihat orang yang gak baik, kita aman. Oh untung saya gak kayak dia. Saudara-saudara, ukurannya apa? Ukurannya adalah diri kita sendiri. Ya. Maka yang terjadi ketika ada pandemik ini, beberapa anak pemuda cerita kepada saya, aku kok gak ngerasa apa-apa ya? Enak, libur. Tapi untungnya dia punya kepekaan. Mungkin karena tidak ada orang terdekatku yang terkena. Mungkin kalau ada yang terkena, yang di sekitarku, kita mulai panik. Tapi ketika kita panik, yang membuat kita panik apa? Diri kita, keluarga kita, orang yang lebih dekat lagi dengan kita. Saudara-saudara, ini sungguh mengerikan. Ya. Di dalam hal spiritualitas ini juga bisa terjadi. Kita lihat sekeliling gereja, oh aku lebih baik pelayanannya, aku lebih setia. Oh ada yang baik tapi aku oke lah. Sehingga kita berpuas dengan diri kita. Saudara-saudara, ini sesuatu yang bagi saya mengerikan. Dan saya memiliki pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Ya, ketika saya membandingkan diri saya, keluarga saya dengan orang lain. Saya punya seorang pembimbing rohani. Ya, dia punya masa lalu yang cukup luka. Sehingga kadang-kadang dia tidak bisa mengkontrol emosinya. Dan ketika dia memiliki masalah dengan keluarganya, kadang-kadang dia datang sama saya ngobrol 1 jam, 2 jam, dan saya bisa mendengarkan seluruh ceritanya. Tapi anehnya suatu hari ketika dia bercerita sambil sedih, sambil terharu, suatu hari Tuhan memakai dia untuk menegur saya, saudara-saudara. Dan dia berkata demikian, Johan, saya cerita banyak hal, hancur-hancur hati saya kepadamu. Cuma saya takut satu hal. Saya takut kamu merasa dirimu lebih baik dari saya. Saya takut justru kamu merasa keluargamu lebih baik dari saya. Dan disitulah kejatuhanmu. Wow. Saudara tahu? Itu yang saya rasakan. Saya gak pernah lupa itu saudara-saudara. Ternyata ketika melihat orang yang lebih buruk yang datang kepada saya. Walaupun dia senior, saya puas dengan keluarga saya. Oh puji Tuhan, oh untung aku gak seperti itu. Saudara, ini sungguh menyedihkan. Ketika di dalam hal spiritualitas kita juga bisa mengalami yang sama. 2 hal yang saya ingat akan hal ini. Ya. Ketika saya masih kuliah di gereja yang saya pergi, kami biasanya waktu masih muda kami nggak tidur di hari tutup tahun. Dan di hari tutup tahun itu ketika pintu gereja gerbang ditutup, saya melihat ada seorang dengan langkah yang gontai, yang goyang. Dan tahu-tahu dia bersujud di depan jalan raya di depan gereja kami. Dan begitu dia bersujud, dia teriak-teriak, Yesus ampuni aku. Dia lihat salib di depan, Yesus ampuni aku, Yesus. Dan dia menangis seperti anak kecil. Dan ternyata dia ada bau minuman di mulutnya. Akhirnya keluarganya dipanggil untuk menyeret dia dari paksa di depan aspal keras gereja. Diseret, dipukul, memalukan. Waktu saya melihat itu, mungkin keluarganya malu. Tapi itu mengoyak hati saya. Biasanya katanya kalau orang dipengaruhi alkohol, dia lebih nggak ada malunya dan lebih jujur saudara-saudara. Ya.
Dan saya membayangkan, kalau bayangkan, saya tidak meminta seluruh orang di gereja mabuk saudara-saudara. Tapi ketika orang-orang yang di gereja termasuk saya, ketika saya di dalam kondisi yang seperti itu, apakah saya datang ke gereja dan saya berteriak di depan pintu gereja, Yesus ampuni aku. Dan saya berkata mungkin saya tidak. Tapi banyak orang gak sadar merasa apa? Merasa puas dengan dirinya. Puas dengan spiritualitasnya saudara-saudara. Dan kita bisa kehilangan diri kita di dalam spiritualitas ini saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama begitu kita berbicara tentang find and take care the loss. Apa? Saya akan kembali mengulang walaupun ada tema yang loss ini banyak. Saya coba melihat dari perspektif lain. Who are the lost? Siapakah yang terhilang? Pertanyaan pertama saudara-saudara. Biasanya kita akan melakukan, aku sudah ditemukan. Aku oleh anugerah Tuhan sudah menjadi orang percaya dan aku sudah dipertemukan. Sekarang aku melihat banyak di sekitar gereja, banyak keluargaku, banyak teman-teman kerjaku, banyak teman-teman main sepedaku, banyak teman-teman main basketku, banyak orang di sekitarku, bahkan pembantuku. Mereka adalah orang-orang yang hilang itu dan mereka butuh kasih Tuhan yang disampaikan melalui aku. Saudara-saudara, biasanya kita sebagai orang Kristen berpikir seperti ini. Ada orang yang harus ditemukan dan diperhatikan. Dan orang-orang itulah di luar kita, bukan di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya, apakah benar seperti itu saudara-saudara? Apakah benar orang yang terhilang itu adalah orang di luar sana? Ya. Setelah khotbah saya jadi, saya baru berpikir, udah banyak khotbah yang lost yang lain ya. Saya belum ngecek dulu saudara-saudara. Jadi malam kemarin saya dengerin satu-satu, jangan-jangan tumpang tindih begitu ya. Tapi khotbah saya sudah jadi saudara-saudara. Dan saya tersentuh sekali, kenapa? Karena Pak Yuso ya, beberapa minggu lah yang lalu, ternyata ada orang yang bisa hilang di gereja. Dan saya amin. Ada orang yang terhilang di gereja. Tapi saya mau masuk lebih dalam lagi saudara-saudara. Mazmur yang kita baca tadi adalah Mazmur 119 dan itu disebut sebagai the great psalm. Mengapa itu disebut sebagai Mazmur yang paling dahsyat, yang besar saudara-saudara? Karena memang paling panjang. Ya. Itu panjang banget sampai 176 ayat. Dan luar biasanya saudara-saudara, di Mazmur ini itu ada landasan puisi dan retorika yang begitu konstan yang menekankan akan firman Tuhan. Ya, akan Taurat Yahweh. Jadi 119 Mazmur ini itu ada 176 ayat itu banyak berbicara tentang Taurat. Dan Mazmur ini sangat indah. Mengapa? Mazmur ini dibagi menjadi 22 stansa. Jadi ada 22 bagian dan setiap bagian itu ada 8 baris saudara-saudara. Dan luar biasanya 8 baris ini, setiap baris 8 yang pertama dimulai dengan huruf alef, A. 8 baris selanjutnya B, bet. 8 baris selanjutnya dan terus ber-8 dan diakhiri dengan huruf taf, huruf yang terakhir di dalam abjad Yunani. Jadi ini Mazmur yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tetapi yang unik, fokus dari semua ini, kalau saudara lihat itu ada di PowerPoint saya, ada peraturan, ada regulasi, ada kata, firman, ada penetapan, ada penghakiman, ada perintah, ada ucapan, dan ada Torah. Ada 8 kata inti yang muncul berkali-kali di Mazmur ini. Dan semua itu memfokuskan dirinya kepada Taurat Yahweh. Karena hukum, aturan, firman itu berbicara tentang Taurat Yahweh. Dan di dalam Mazmur 119 ini muncul 25 kali kata Taurat dan 24 kali kata Yahweh yang disandingkan dengan Taurat saudara-saudara. Ya. Jadi inti Mazmur ini adalah ayat yang kita baca di pertama saudara-saudara. Bahwa ada Taurat Yahweh, pusat dari segala sesuatu yang membuat hidup kita diberkati, yang membuat kita berbahagia. Tapi ada sesuatu yang unik. Sesuatu unik dan mengejutkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca selesai Mazmur ini saudara-saudara. Kita lihat di awal Mazmur ini, ternyata saudara-saudara di bagian terakhir Mazmur ini mengatakan apa? Ini bagian ayat 176.
Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang mengikuti perintah Tuhan, Taurat Yahweh. Akhirnya saudara-saudara, di sepanjang Mazmur 119 diakhiri dengan, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintahmu tidak kulupakan. Wow. Saudara, ini sesuatu yang menggelitik saya. Ya. Sepanjang pujian terhadap firman. Saudara tahu ada ayat yang terkenal yang dijadikan lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini juga di Mazmur 119. Tapi Mazmur ini diakhiri dengan sebuah ayat. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Hambamu berarti dia orang yang percaya. Orang yang menyembah Yahweh. Yang berusaha setiap hari hidup sesuai dengan firman Yahweh. Yang mengagungkan Taurat begitu luar biasa. Tetapi dia mengatakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Saudara, ada kata dua yang berbeda di sini. Yaitu sesat dan hilang. Ya, astray and lost. Saudara-saudara, dia pakai kedua kata ini. Itu berbeda saudara-saudara. Kalau lost itu hilang. Biasanya di dalam Alkitab orang-orang yang hilang itu seperti Sakeus. Orang berdosa yang belum berjumpa dengan anugerah. Tapi kalau astray itu beda. Astray itu adalah orang yang sudah di dalam terang tapi dia bisa tersesat. Dan dia menggunakan dua kata itu untuk dirinya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang bagi saya menampar diri saya. Mengapa? Karena begitu kita masuk di dalam gereja, kita sudah berjumpa dengan anugerah Tuhan, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita cenderung tidak pernah melihat diri kita sebagai orang yang mudah sesat, mudah hilang. Dia pakai dua-duanya saudara-saudara, kita gak pernah nulis Mazmur 119 banyak pasal. Gak pernah. Tapi dia mengatakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Aku astray and aku lost. Ya. Jadi kalau ini berbicara, siapa yang perlu diperhatikan? Siapa yang perlu diperhatikan saudara-saudara? Bukankah kita orang-orang yang gampang sekali sesat dan gampang sekali hilang? Dan bukankah kita lah orang-orang yang harus kembali terus ditemukan Allah. Dan terus diperhatikan Allah. Amin. Saudara-saudara, saya teringat sebuah ayat. Ayat apa? Kisah tentang prodigal son. Kisah tentang anak yang hilang. Dan di sini saya mau melihat perspektif yang satunya di tafsiran yang terbaru, saudara-saudara. Mereka melihat yang terhilang bukan cuma anak yang bungsu. Justru yang benar-benar hilang adalah anak yang sulung. Mengapa? Karena anak bungsu itu mungkin lebih jujur. Kita gak berani sejujur itu saudara-saudara. Karena dia minta warisan di depan. Dia minta warisan di depan dan dia habiskan warisan itu. Tapi ketika dia hancur, ketika dia lost, ketika dia hilang saudara-saudara. Dia menemukan bahwa ayahnya, bapaknya penuh kasih. Dan dia menemukan cinta bapaknya. Dan dia berani pulang untuk menghadap cinta bapaknya. Untuk menerima pelukan bapaknya. Justru dia menemukan kasih bapaknya di tengah kehilangan dia. Ya. Tapi yang menarik adalah itu ada anak sulung yang di rumah. Ya. Yang di rumah. Yang bersama bapaknya, yang akan mewarisi kekayaan bapaknya, yang taat semua kata-kata bapaknya. Tidak pernah disebutkan dia tidak taat, dia melakukan sebuah tanggung jawab. Tapi ketika anak bungsu itu adiknya pulang, adiknya saudara-saudara, adiknya pulang, dia menjadi marah. Dan dia berkata kepada bapaknya, kenapa bapak? Selama aku hidup kamu gak pernah potongin itu hewan. Bapaknya kaget, itu kan milikmu, tinggal potong aja. Dia hilang di rumah bapaknya.
ketika apa? Hilang ketika di dalam ketaatan. Dan itulah yang dialami orang Farisi sebagai anak sulung, sebagai yang dipercaya Taurat, yang dipercaya firman, yang dipilih Allah spesial. Ketika dia melakukan semua ketaatannya, ternyata dia kehilangan kasih Allah. Dan dia tidak bisa melihat anugerah Allah yang datang di hati-hati, di setiap orang-orang yang terhilang. Sudah berbahaya sekali. Dan kita bisa sekali. Saya dan saudara bisa sekali kehilangan cinta Allah, anugerah Allah. Mereka terhilang di dalam pemujaannya akan Tuhan. Mereka terhilang di dalam ketaatannya akan Tuhan. Padahal inti daripada Taurat. Saudara, orang Kristen sering memisahkan antara Taurat dan kasih. Dia mengatakan bahwa Taurat itu hukum dan kasih itu anugerah. Mereka lupa ketika Tuhan menganugerahkan Taurat, firman Tuhan itu adalah kasih Tuhan dianugerahkan. Supaya kehidupan umat Israel bisa baik. Supaya kehidupan umat Israel bisa dipelihara Allah dengan Taurat. Karena firman Tuhan itu memelihara langkah-langkah itu. Mereka lupa bahwa firman itu, Taurat itu sebetulnya intinya adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kasihlah dirimu sendiri. Dan semua inti Taurat dan kitab para nabi tercakup di sana, saudara-saudara. Saudara-saudara, hati-hati. Kita bisa astray, lost di dalam pelayanan. Kita astray, lost di dalam gereja. Dan bayangkan penulis Mazmur yang dahsyat. Dan dia punya kepekaan akan ini. Saudara-saudara, kepekaan akan ini. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain yang terhilang? Pertama-tama kita harus seperti pemazmur ini yang tahu bahwa dirinya sesat. Seperti domba yang hilang. Dan meminta, carilah hambamu ini, sebab perintahmu tidak kulupakan. Di sini ada satu brokenness dan ada satu humility. Ada kerendahan hati dan kehancuran. Sebagai orang-orang yang buta, yang terhilang. Sehingga apa? Sehingga di sini setiap hari kita membutuhkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya. Ternyata anugerah Tuhan saya butuhkan setiap harinya. Ketika di rumah, setiap hari. Dulu bisa pelayanan, nggak lihat anak saya pusing, istri saya yang lihat. Ya. Ternyata saya baru menyadari, itu istri kasihan di rumah ya. Begitu saya di rumah seharian pengen pelayanan, tapi nggak bisa pelayanan. Dan gampang sekali marah. Minggu lalu saya dengan istri ngomong, kayaknya kita perlu loh ngobrol sama anak-anak. Saya mulai rutinkan saudara-saudara. Setiap malam sebelum mereka tidur, kita bikin lingkaran. Kita cerita hari ini bahagianya apa, sedihnya apa. Ya, itu sudah dilakukan, tapi terakhir kita maju lebih jauh lagi. Kekecewaanmu sama papa apa, jeleknya papa apa gitu ya. Nanti saya ngomongin jeleknya kamu apa, baiknya kamu apa. Jadi kita ngomongin satu-satu. Dan ternyata serem juga sih saudara-saudara ketika anak kita ngomongin kejelekan kita begitu ya. Dan itu pertama kayak mau membalas, enggak papa enggak kayak gitu. Tapi saya coba tahan, istri saya coba jalan. Walaupun wajah kita sedikit berubah begitu ya. Tapi begitu coba tahan dengar kata-kata mereka. Waduh saudara-saudara, di listnya banyak. Bentar pak belum selesai, bentar pak belum selesai. Mati gua gitu saudara-saudara. Tapi di situ akhirnya bilang, berarti papa punya kelemahan ya, kamu punya kelemahan ya. Ayo kita besok belajar bersama. Ya. Kelemahan papa apa? Papa kalau barangnya hilang, itu suka marah-marah semua satu rumah. Betul. Jadi sekarang saya kalau lagi marah saya ingat. Anak saya pernah ngomong itu dan saya bilang, oke, nanti papa belajar.
Dan anak saya juga jadi suka marah kayak saya, saudara-saudara. Kalau balangnya hilang, dia marahin adik-adiknya. Wah, kenapa? Loh, ini kok kayak saya? Wah, bahaya ini, saudara-saudara. Dan akhirnya kita belajar bersama. Ketika apa? Ketika dia memberanikan diri kita broken dan humility. Itu tidak mudah. Kadang kita siap, kadang kita juga nggak siap. Ya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang serius. Dengan begitu apa? Dengan begitu saya bisa merawat anak saya. Tapi ternyata saya apa? Saya juga sedang dirawat anak saya. Dan dunia membutuhkan berita Injil yang betul-betul menyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Yang kadang kita tidak harus sudah selesai, sudah baik. Karena memang kita belum selesai dan belum baik sepenuhnya. Tapi kita datang kepada mereka, aku adalah orang yang belum selesai dengan hidupku, aku masih banyak ketakutan. Sekarang kita tahu di era COVID ini, banyak dari kita takut, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, amin? Betul? Dan karena aku takut, mari kau yang takut bersama-sama dengan aku, bergandeng tangan, belajar percaya Tuhan yang mengasihi kita, menangis bersama-sama, berteriak bersama-sama, sebagai apa? Sebagai yang lost. Sebagai yang gampang astray, gampang takut, gampang jauh dari firman Tuhan. Lost itu artinya jauh dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus, firman yang menjadi manusia, saudara-saudara. Kita cenderung kadang-kadang, oh kita udah selamatkan. Was blind, but now I see. Kamu blind. I see-nya itu bukan I see lihat, I see bahwa aku blind. Dan every day aku butuh cintanya. Setiap detik di rumahku aku butuh cintanya. Was blind. Sehingga kita ngomong buta. Kamu buta? Kayak aku buta. Ayo datang sama cinta. Yang menerangi terus setiap saat. Dan kalau dia tidak menerangi, aku tetap buta. Walaupun udah diterangi, gue masih sering-sering membutakan diri, saudara-saudara. Ini sesuatu yang sungguh menyentuh. Maka itu luar biasanya. Mengapa kita perlu brokenness dan humility? Untuk kita bisa memperhatikan dan mengasihi orang lain. Untuk bisa memperhatikan yang terhilang. Untuk bisa memperhatikan yang di luar sana. Mengapa? Karena Kristus pun akhirnya ketika datang di dunia ini, dia menjadi humility dan dia broken. Dan kadang-kadang Yesus ketika datang di dunia ini, dia menyatakan diri sebagai orang yang haus. Ketika memikul salib, dia sempat tidak kuat sehingga ada seseorang yang membantu dia. Ketika dia di dalam penderitaannya dan kesendiriannya, dia berteriak, Tuhan, Allah Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dunia butuh orang-orang yang broken. Dan humility, tapi ada cinta Tuhan yang semakin nyata di dalam brokenness kita. Cinta Tuhan yang semakin nyata di dalam kehancuran-kehancuran kita. Maka Yesus mengatakan apa? Ketika ayat Alkitab yang mengatakan, kapan aku memperhatikan engkau Yesus? Ketika engkau lapar, ketika engkau telanjang, ketika engkau haus. Barang kau memperhatikan seseorang yang paling hina, yang haus, yang kelaparan, yang telanjang, engkau sedang melakukan untuk aku. Jadi Kristus membawa dirinya di dalam posisi orang-orang yang kelaparan, telanjang, tidak punya siapa-siapa, yang membutuhkan kasih orang lain. Maka apakah pantas kita mengatakan, oke, aku menolong Yesus? No, aku ada bersama dengan mereka. Sehingga ketika kita memperhatikan, mengatakan apa? Aku sama kayak kamu kelaparan, aku sama kayak kamu telanjang, aku sama kamu kehausan. Mungkin kamu enggak haus, mungkin kamu haus minum, tapi aku haus kasih sayang. Mungkin kamu lapar akan makanan, tapi aku lapar akan penghargaan. Kita sama-sama orang yang broken. Dan Tuhan mau mengasihi dan memulihkan kita bersama-sama. Maka ada satu kutipan yang sangat menyentuh saya. Apa itu penginjilan? Penginjilan adalah orang yang kelaparan. Kasih tahu teman-teman yang lain yang kelaparan. Di mana dia bisa temukan makanan. Aku lapar, ayo. Di situ. Dan disitulah justru inti untuk kita bisa find and take care
the lost. Sudah, saya akan akhiri dengan pengalaman saya beberapa hari lalu. Anak saya sakit. Anak saya yang kedua itu agak takut sejak kecil, gampang takut. Begitu ya. Jadi suatu hari dia pernah lompat-lompat, tahu-tahu keceklek lehernya. Klak gitu. Wah Pak, kepalaku patah. Ini lepas Pak, aku mati gimana? Waduh, saya itu sulit meyakini dia. Dan begitu COVID itu dia malah pucet. Pak, kalau aku COVID, nggak apa-apa, anak kecil. Tapi karena dia takut, saya ikut takut saudara-saudara. Kan COVID ini belum tahu efeknya ke apa. Kalau tahu-tahu dia bermutasi dan anak kecil bisa kena gimana? Kalau anak kecil saya ternyata punya gangguan khusus gimana? Ternyata dia punya kelainan yang saya nggak tahu gimana. Wah, banyak ketakutannya ketika dia takut saudara. Dan terakhir dia panas, demam. Dan ketika dia demam malam-malam itu dia mimisan. Dan mimisannya agak lebih banyak dari sebelumnya. Terus dia, Pak, ini mimisanku beda dari yang kemarin. Ini banyak banget dan itu terjadi 2 kali. Dan saya jujur takut saudara-saudara. Tapi orang yang takut harus nguatin anaknya yang sedang takut. Dan malam itu saya takut kehilangan anak saya. Saya peluk anak saya. Dan saya bilang, Tuhan, aku takut. Memang saya tidak mengatakan ke anak saya kalau saya takut. Karena dia belum siap. Kalau dia agak gede saya akan ngomong. Saya takut, Papa juga takut juga. Saya peluk. Terus dia peluk saya. Malah dia mengatakan, Papa jangan mati dulu ya. Lah, kok saya yang mati dulu? Papa jangan mati dulu ya. Aku gak mau Papa mati dulu. Wah, di situ saya hancur hati. Saya peluk dia. Dan kita adalah orang-orang yang terhilang. Yang sama-sama hancur. Dan saya bilang, kita belajar percaya ya, Tuhan sayang kita. Tuhan sayang Oci. Tuhan sayang Papa. Dan ternyata ketika saya memerhatikan, ketika saya memeluk dia, dia peluk saya. Dan saya juga merasakan cinta Tuhan. Jadi saudara jangan salah, ketika kita memperhatikan orang yang terbuang, ketika kita memperhatikan orang yang lost, sebenarnya kita sedang dipeluk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan ketika tatapan mata itu melihat kita dan berterima kasih, di situ Tuhan juga sedang kembali menyembuhkan kita. Saudara, mari kita memperhatikan orang-orang yang hancur, yang terhilang. Karena kita bagian dari orang yang mudah hilang dan juga mudah tersesat. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di dalam masa-masa ini, kami boleh memiliki kejujuran. Ketika setiap jemaatmu harus pulang ke rumah, di rumah lebih lama. Kami melihat dengan jujur keberadaan diri kami, keluarga kami. Dan biarlah kami boleh dapat anugerah dan kasih Tuhan. Sehingga kami yang mudah tersesat, yang mudah terhilang ini, justru semakin merasakan anugerah dan kasih Tuhan. Dan juga kami sadar akan diri kami yang rentan, yang lemah. Sehingga kami setiap hari tersungkur di kaki Yesus untuk meminta belas kasihan. Dan setiap hari kami merasakan anugerah Tuhan. Sehingga ketika anugerah itu ada di dalam hati kami, kami juga punya hati itu buat orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, tetangga kami, rekan-rekan kami. Untuk menceritakan kepada mereka brokenness kami. Dan mengajak mereka bersama-sama membuka hati bersama dengan kami. Untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan terus dinyatakan. Berkati setiap jemaatmu di dalam pergumulan masing-masing. Di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.